Aku tak tahan kebutuhan biarkan aku sendiri melalui tanpa. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta webinar, saya ucapkan selamat datang di Spotlight Rabu kali ini dengan tema Trading in New Future with Knowledge Talk, investasi dan digitalisasi pelayanan perbankan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya bacakan dahulu peraturan dalam mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, Biar tipe langsung mau klik itu cuma. Diharapkan kepada seluruh peserta yang tergabung dalam room untuk mute atau mematikan mikrofon serta mengaktifkan video. Baik Bapak Ibu, silakan memutekan mikrofon. Selanjutnya peserta diharapkan mengganti background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya peserta diharapkan untuk memperhatikan dengan seksama penjelasan narasumber. Dan untuk sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan selesai oleh narasumber, dan untuk pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan, silahkan untuk menuliskan di room chat dengan format nama instansi, serta pertanyaan yang akan diajukan. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam live YouTube, dan panitia akan memilih pertanyaan untuk dibacakan. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sudah bersama kita di sini adalah Ibu Susan Jacqueline Mengko sebagai Branch Manager PT BNI Sekuritas Manado. Selamat datang, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Izin Bu, bisa bertanya apakah Bapak Regi sudah on cam? Bapak Riki. Bapak, halo. Apakah sudah bersama-sama dengan kami? Sepertinya Bapak Regi mengalami kendala. Baik, selain itu juga saya turut melihat bahwa ada yang membersamai kita, yaitu Kepala KCP BNI Boroko Kota Mobagu, Pak Sadat Basalama. Selamat pagi Pak, selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah turut membersamai kita. Iya, terima kasih, sama-sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Susan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Saya sambil mempersiapkan. Pertama-tama kami BNI Sekuritas Cabang Manado mengucapkan terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih kepada BKPP Bolmut yang sudah memberikan kesempatan bagi kami BNI Sekuritas Cabang Manado untuk dapat memaparkan sebagian dari pengenalan tentang transaksi saham. Di pagi hari ini saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah terlihat. Jadi sama seperti topik yang diambil oleh BKPP di pagi hari ini, judul di pagi hari ini Creating New Future by Knowing Stock. Sesuai dengan judul yang saya ambil,
pada hari ini saya akan lebih banyak memaparkan mengenai satu instrumen investasi, yaitu saham. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sudah memiliki goals dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, uang bukan goal kita, bukan tujuan kita, namun uang ini adalah suatu kendaraan untuk mencapai tujuan kita. Tentunya kita memiliki banyak perencanaan masa depan. Misalkan kita ingin memiliki rumah, bagi yang sudah memiliki rumah ingin memiliki kendaraan, bagi yang sudah memiliki itu tentunya kita ingin liburan, dan kemudian kita memikirkan bagaimana hari tua kita. Nah, apakah goals dalam hidup kita? Goals dalam kehidupan kita itu dibatasi oleh inflasi atau kenaikan harga barang-barang. Kalau yang dulunya dengan uang 100.000 kita bisa memenuhi keranjang belanjaan kita dengan sangat full, maka tahun-tahun belakangan ini akan berkurang keranjang belanjaan kita jika kita hanya membawa uang 100.000 saja. Bagi yang memiliki pendapatan tetap, inflasi adalah tanda kutip bencana. Nah, jumlah penghasilan kita relatif tetap, tapi harga barang terus melambung tinggi. Bagi yang mengikuti, kita Indonesia di bulan Juli kemarin mengalami kenaikan inflasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di luar sana yang tingkat inflasinya sangat tinggi, sehingga Amerika pun harus menaikkan suku bunga mereka, sudah 2 kali kenaikan seperti ekspektasi. Sementara Indonesia sendiri kita baru menaikkan suku bunga baru kemarin, fresh from the oven kemarin 25 basis point, sehingga menjadi 3,75%. Nah, bagaimana kita dengan adanya tingkat inflasi yang semakin meningkat ini, kita mengubah pendapatan tetap kita dengan investasi. Inilah yang akan saya paparkan di pagi hari ini, yaitu investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal ini aman dalam artian yang pertama karena kita memiliki peraturan perundang-undangan. Jadi kita dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK/04/2021 itu tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek ini bisa berarti surat berharga atau pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan sebagainya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 ini mengatur tentang pasar modal. Jadi yang pertama aman. Aman ini bukan berarti tidak lepas dari resiko, Bapak Ibu, karena investasi yang harus kita ketahui pertama itu adalah resiko yang akan ada saat kita berinvestasi. Aman yang saya maksudkan di sini adalah ini bukan investasi bodong, bukan tipu-tipu, melainkan berada di bawah pengawasan OJK dan kemudian diatur dalam undang-undang di Republik Indonesia. Next. Nah, saya di pagi hari ini lebih akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai satu instrumen investasi, yaitu saham. Saham ini adalah
Apakah ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin bisa di-mute dulu ya untuk peserta yang lain biar suara saya bisa jelas terdengar. Baik, saya lanjutkan. Saham ini adalah bukti kepemilikan atau tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Bukti kepemilikan ini unik ya. Misalkan kita beli saham Alfamart. Alfamart di Bolmut ada ya, di Manado ada banyak. Alfamart, kita bisa membeli sahamnya. Dan kemudian saya sering bercanda dengan anggota bursa yang lain ataupun nasabah. Kalau misalkan kita membeli saham Alfamart, maka tentu saja kita sebagai pemilik dong, karena saham itu adalah bukti kepemilikan. Maka saat Alfamart mungkin kita bisa agak menyombongkan diri sedikit ya. Nggak boleh ya menyombongkan diri. Saya pemilik loh Alfamart, walaupun mungkin cuma satu lot ya. Tapi itu adalah bukti kepemilikan, gitu. Tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan. Nah, satuan pembelian saham adalah satu lot atau 100 lembar. Nah, sehingga untuk berinvestasi di saham ini, kalau ditanyakan modalnya berapa? Modalnya kalau secara pembukaan rekening, jika ditanya kepada kami akan menjawab untuk pembukaan rekening seperti biasanya itu Anda membutuhkan 1 juta rupiah. Namun 1 juta rupiah ini itu untuk dibelikan saham. Saham ini sebenarnya satu lembar, satu lot itu berapa ya? Kalau misalkan saya memberikan contoh tadi Alfamart itu satu lembar 2.100 rupiah. Sehingga minimal beli itu satu lot atau 100 lembar, kita hanya butuh sebenarnya modal 200 ribuan untuk membeli satu lot Alfamart. Nah, karena itu kita istilahnya saham ini itu mudah dan terjangkau. Mudahnya karena ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan, kemudian terjangkau karena minimal belinya hanya satu lot. Seperti itu. Next, Bapak Ibu bisa melihat saya mencantumkan ini adalah chart indeks harga saham gabungan. Yang pertama ada yang di paling bawah sebelah kiri, itu tanggal 24 Maret tahun 2020 itu pertama kali waktu ada pengumuman mengenai COVID pertama kali masuk sudah mencapai 3.911,7. Kemudian tidak lama kemudian di akhir tahun itu sebenarnya sudah naik dan kemudian mencapai all-time high-nya di tanggal 11 April tahun 2022, IHSG mencapai 7.355,2. Itu level tertinggi yang untuk sementara ini dicapai oleh indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan itu kenaikannya sangat drastis seperti ini, apalagi saham-saham yang berada di dalam bursa, dalam pasar Indonesia. Nah, tentunya kita ingin mengetahui apa sih keuntungan dari kita berinvestasi atau bertransaksi saham. Yang pertama adalah dividen. Contoh yang saya sampaikan di sini adalah salah satu emiten, yaitu MMX. MMX ini merupakan saham Mitra Finanstika Mustika. Dia rajin membagikan dividen, setiap tahun pasti membagikan dividen, dan dia ada dalam indeks 20 high dividen atau dividen terbesar. Dengan harga 1.020 per kemarin, di tahun ini dia membagikan 180 rupiah per lembar. Jadi sekitaran kalau kita lihat 17% dibandingkan dengan harga di marketnya. Karena itulah dia masuk ke indeks high dividend
emiten dengan dividen terbesar. Ini apabila kita mau investasi jangka panjang, maka berarti kita harus memperhatikan fundamental dari perusahaan. Yang paling mudah adalah apakah perusahaan itu mencetak keuntungan setiap tahunnya. Yang kedua, kita bisa lihat dari pembagian dividennya. Karena kalau kita investasi jangka panjang, maka keuntungan kita hanya akan kita peroleh dari dividen, bukan dari jual beli saham kan. Sehingga kita perlu jeli untuk menemukan dividen atau emiten-emiten dengan dividen tertinggi. Seperti contohnya, salah satunya adalah MPMX. Kemudian keuntungan yang kedua adalah capital gain. Capital gain ini kita terima apabila kita transaksi seperti jual beli barang. Jadi tentunya kita mau di harga murah, kemudian saat harganya naik kita akan menjualkan barang tersebut. Seperti itu juga di saham, bisa seperti ini. Kalau ditanyakan berapa lama itu akan tergantung dengan mekanisme pasar, harga yang terbentuk di pasar. Kemudian berapa persen sih bisa kita dapatkan keuntungan? Sama, itu juga tergantung dari pergerakan marketnya. Nah, kami sendiri ada aturannya, kami tidak bisa menentukan berapa persen yang bisa Bapak Ibu dapat. Kenapa? Karena saham ini bukan fixed income. Bukan seperti mungkin deposito atau obligasi. Kalau obligasi dan deposito sudah ditetapkan 1 tahun tingkat suku bunganya yang akan didapatkan atau tingkat return yang akan didapatkan oleh nasabah itu berapa. Kalau di saham tidak bisa karena akan mengikuti pergerakan harga saham yang ada di pasar. Nah, kalau kita berinvestasi, selain kita cari tahu keuntungan, kita juga perlu tahu resiko. Malahan seharusnya kita harus cari tahu resikonya dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu ditawarkan investasi dan dikatakan tidak ada resiko di sini, Bapak Ibu perlu hati-hati di situ karena untuk investasi tidak mungkin tidak ada resiko. Kita jalan saja ada resiko di tengah-tengah perjalanan. Tidak ada yang menjamin tidak akan ada apa-apa. Begitu juga dengan investasi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada tingkat resikonya sama sekali. Begitu juga dengan di saham. Di saham resikonya yang pertama, harga saham turun. Harga saham turun berarti kalau Bapak Ibu menjualkan waktu dia turun harganya, Bapak Ibu akan menderita capital loss atau kerugian. Rugi modalnya mungkin misalkan beli di harga 1.020, dia turun ke 950, Bapak Ibu jualkan, maka rugi modal. Kemudian saya tuliskan ada rugi waktu. Karena saat harga saham turun, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu buru-buru menjualkan. Yang penting Bapak Ibu tahu saham apa yang Bapak Ibu beli, perusahaan apa yang Bapak Ibu beli. Selama Bapak Ibu masih tidak khawatir dengan pertumbuhan dari perusahaan tersebut, maka tidak perlu takut dan tidak perlu untuk menjualkan. Namun Bapak Ibu rugi waktu tentunya, karena berarti modalnya tertahan di satu perusahaan. Seperti itu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu mau trading, jual beli. Kalau jangka panjang, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kan sudah dari awal sudah melihat fundamental dari perusahaan, sehingga kita sudah tahu, oh ini perusahaan untuk jangka panjang. Misalkan dalam 5 tahun saya tidak akan menjualkan, saya hanya ingin dividennya saja. Seperti itu. Berarti kan kalau dia turun, mengalami penurunan, tidak perlu khawatir. Kemudian kalau mempunyai modal lagi, berarti kita bisa menambah jumlah kepemilikan saham kita. Risiko yang kedua adalah perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut tentunya sebagai pemegang saham, kita juga menerima dampaknya.
dampak yang paling parah adalah modal kita, dana kita tidak kembali. Tapi saat perusahaan bangkrut, dia itu harus menjualkan dulu semua aset-asetnya, dia harus membayarkan dulu hutang-hutang yang ada, dan kemudian yang terakhir baru dia akan mengembalikan porsi dari pemilik perusahaan. Jadi seperti kita pemegang saham perusahaan, hak kita adalah yang terakhir yang akan dikembalikan. Itu resiko yang kita alami apabila kita transaksi saham atau berinvestasi di saham. Namun dapat kita cegah, dapat kita minimalisir resiko-resiko ini dengan pemilihan saham. Pemilihan saham, misalkan Bapak Ibu beli Telkom. Telkom apakah ada potensi untuk bangkrut? Atau jauh-jauh Telkom ya? BNI. Itu saja. BNI. Tanjung Buaya ini harus tahu. Ya, Bapak. Tanjung Buaya semua. Ada yang ingin disampaikan? Oke, saya lanjut ya. BNI, apakah ada potensi bangkrut? Kalau mengalami penurunan pendapatan mungkin iya. Kenapa? Karena situasi ekonomi yang ada yang berlangsung. Tapi untuk kebangkrutan itu potensinya kecil sekali, Bapak Ibu. Next. Nah, langkah untuk memutuskan berinvestasi. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita apakah untuk mendapatkan dividen jangka panjang itu berarti, atau kita tertarik dengan marketnya yang naik turun. Kita ingin memanfaatkan naik turunnya harga saham, berarti kita untuk transaksi trading, berarti boleh ke saham. Nah, kenali profil resiko yang kedua. Apakah Bapak Ibu tingkat resikonya cukup tinggi? Kalau cukup tinggi boleh ke saham, karena saham itu resikonya ya seperti saya infokan tadi. Kemudian pelajari alternatif investasi, karena di Indonesia itu banyak sekali instrumen investasi yang Bapak Ibu boleh pilih, sehingga kita boleh sambil memahami tingkat resiko produk-produk investasi tersebut, dan kita mencocokkan dengan profil resiko kita sendiri, seperti itu. Yang terakhir, tentukan strategi investasi. Strategi investasinya seperti apa? Misalkan kalau ke saham, mau jangka panjang atau jangka pendek, seperti itu. Nah, kemudahan investasi berbentuk digital, untuk saham sendiri, dari BNI Sekuritas kita memiliki satu aplikasi yang namanya Beyonds. Nah, Beyonds ini dapat diakses dari mana saja karena lewat handphone, selama Bapak Ibu memiliki jaringan, tentu saja. Kita dimudahkan dengan investasi bentuk digital, tapi ternyata ada satu hal yang harus ada terus, jaringan. Kemudian yang kedua, hemat waktu. Karena ingat kita bisa langsung login ke Beyonds untuk transaksi. Yang ketiga, modal terjangkau. Di satu lot aja bisa. Jadi untuk awalnya kita mungkin lihat dulu tes market. Oh, marketnya seperti ini. Ternyata saya bisa. Keempat, informasi mudah didapat. Lewat Beyonds, Anda bisa mendapatkan informasi. Lewat broker, di cabang Manado, BNI Sekuritas, ada 3 broker. Dari kami bisa membagikan informasi setiap pagi kepada Bapak Ibu. Yang kelima, mudah untuk monitoring. Nah, ini yang saya tampilkan di samping kanan ini adalah tampilan awal saat sesudah Anda mendownload Beyonds. Untuk bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk registrasi, itu bisa langsung klik di register. Ada menu register di situ. Nah, ini akan tampil menu seperti ini. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang saat ini untuk mendaftarkan tinggal lewat handphone saja, lewat klik-klik kemudian isi input, tidak perlu lagi lewat form-form dengan tanda tangan basah seperti itu.
tinggal menginput data Bapak Ibu, kemudian ada di sini ada service type, di situ ada online trading dan full service. Kami menyarankan Bapak Ibu untuk memilih full service, kemudian memilih full service branch-nya cabang mana. Cabang terdekat tentu saja cabang Manado, karena wilayah layanan Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua, cabang terdekat adalah ke BNI Sekuritas cabang Manado. Kami hanya punya kantor cabang di sini saja, di cabang Manado. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, kami menyarankan untuk memilih full service dan kemudian memilih cabang Manado. Sehingga saat Anda akan bertransaksi atau Anda akan mencoba memulai belajar aplikasi, kami bisa menuntun dari sini. Karena kalau Anda memilih layanan online trading, itu tidak ada layanan dari broker, seperti itu. Sesudah dari sini, klik continue dan kemudian dilengkapi mengisi kelengkapan data. Nanti akan dimintakan tanda tangan, kemudian ada selfie, ada foto, dimintakan foto KTP, seperti itu. Dan apabila sudah selesai, aplikasinya akan masuk ke kami, minimal dalam 1 hari. Apabila tidak ada kendala, akunnya sudah jadi. Dan kemudian kami akan menghubungi Bapak Ibu lagi. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk pengenalan mengenai saham sampai di sini dulu, mungkin akan berkembang saat di sesi tanya jawab, ataupun nanti bisa menghubungi kami di kontak yang saya berikan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan atas sharing materinya, sharing pengetahuannya. Yang saya simpulkan di sini bahwa berinvestasi di pasar modal itu tidak membutuhkan modal yang sampai puluhan juta ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi dengan cukup 200.000 bahkan 100.000 kita sudah bisa menjadi pemilik perusahaan ya Bu? Ya, betul Mbak. Izin Bu, saya mau bertanya apakah bisa dilanjutkan ke Pak Regi, nanti setelahnya kita akan buka sesi tanya jawab atau langsung saja? Boleh mungkin sesi tanya jawab dulu ya Pak ya? Iya. Jadi nanti Baik. Bu, berarti kita akan buka sesi tanya jawab kepada Ibu Susan. Ini sudah ada pertanyaan Bu dari Muhammad Fajar Gumokung, bagian Barjas, barang dan jasa. Pertanyaannya, bagaimana bisa berinvestasi dalam sekuritas BNI jika ASN tidak memiliki gaji atau tunjangan yang pembayarannya melalui Bank BNI? Seperti itu Bu. Oke. Langsung jawab ya Mbak? Iya, silakan Bu. Yang pertama, sebenarnya untuk memiliki rekening saham di BNI Sekuritas itu bisa menggunakan bank apa saja. Namun kami tetap menyarankan Bapak Ibu untuk bisa memiliki rekening BNI terlebih dahulu. Nah, mengenai sumber dananya dari rekening bank yang lain itu tidak dipermasalahkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Muhammad Fajar, jadi silahkan bisa tetap buka rekening di BNI Sekuritas. Begitu. Baik, Bu, saya juga sebenarnya punya pertanyaan sih Bu. Silahkan Pak. Sebelum kita masuk ke investasi, saya mau bertanya Bu, apa sekuritas itu? Apakah dia sama dengan Bank BNI? Ya, bisa dijelaskan sekuritas itu seperti apa sih? Ya, sekuritas itu adalah suatu perusahaan yang menjembatani untuk Bapak Ibu membeli saham. BNI Sekuritas itu sendiri adalah anak usaha dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kami adalah anak usaha. Jika BNI dikenal dengan bank perbankan yang melayani transaksi perbankan. Nah, kami adalah anak usaha dari BNI yang kami melayani transaksi jual beli saham. Kalau kita di pasar, kami adalah tokonya, toko yang menjualkan berbagai macam
perusahaan sebagai barang yang kami jualkan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Saya sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, apakah saya bisa bertanya lagi Bu? Silakan. Nah, jadi berarti sekuritas itu adalah penghubung ya Bu dalam bertransaksi di pasar modal. Seperti itu yang saya simpulkan. Iya. Dari sekian banyak sekuritas yang berada di Indonesia Bu, saya juga pernah mendengar ada sekuritas Mandiri, Indo Premier. Saya ingin mengetahui apa alasan kita harus memilih BNI Sekuritas sebagai penghubung dalam melakukan transaksi pasar modal, Bu. Apa yang ditawarkan BNI Sekuritas sehingga menjadi kelebihan daripada sekuritas lainnya? Iya. Yang pertama, layanan brokerage. Kami memiliki broker di cabang sehingga itu memudahkan Bapak Ibu untuk bertransaksi. Beda mungkin dengan layanan dari sekuritas-sekuritas yang hanya memiliki online trading saja. Nah, jika memiliki hanya online trading saja, Bapak Ibu nanti agak sulit untuk dapat mungkin berkomunikasi. Jadi kalau misalkan ada kendala dengan aplikasi atau Bapak Ibu baru awal mau mempelajari dan tidak memiliki broker, maka akan sulit kan Bapak Ibu untuk belajar seperti itu. Nah, selain itu dengan layanan broker kami, maka kami bisa memberikan rekomendasi. Walaupun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekomendasi itu bisa didapatkan dari mana saja. Namun, apabila Anda memiliki broker, Anda bisa berkonsultasi langsung seperti itu. Kemudian, dengan layanan broker, apabila jaringan internet di tempat Anda tidak stabil, maka Anda bisa menghubungi kami mungkin lewat telepon atau SMS untuk memberitahukan mohon dipantau saham kami di portofolio seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali berarti pelayanan dari Sekuritas BNI Manado. Bu, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Bu. Yang pertama ada dari Yahya Ponto, Dinas Perindakop. Pertanyaannya, bagaimana cara screening perusahaan yang memiliki fundamental yang baik? Seperti itu. Dan apa keuntungan menjadi nasabah Sekuritas BNI? Itu katanya pertanyaan. Iya, mohon dijawab. Screening perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, yang paling pertama, yang paling mudah Bapak Ibu, kita boleh lihat dari indeks yang boleh indeks Kompas 80 atau indeks 30 IDX 30 itu yang paling pertama. Itu harus jembatan punya memang aplikasi ini. Itu untuk ada film yang oh, jadi kan mau tanya DPV Pro. Gimana? Oke, jadi yang pertama kita boleh cek saham-saham yang masuk dalam indeks IDX 30. Itu yang paling mudah. Kemudian fundamental yang baik sebenarnya harus screening satu-satu Bapak Ibu. Begitu. Agak-agak rumit untuk menjelaskan, tapi biasanya kalau di kita itu ada rekomendasi per saham di setiap hari sesuai dengan fundamental yang bagus. Begitu. Kalau keuntungan sudah ya yang tadi sudah saya sampaikan karena sama dengan pertanyaan dari Mbak tadi ya, Mbak Sakina. Oke Bu, masih ada 2 pertanyaan terakhir lagi sebelum kita lanjut ke Pak Regi. Yang ada pertanyaan dari Bapak Geral, bagian barang dan jasa. Pertanyaannya lebih spesifik Bu. Beliau bertanya berapa biaya atau fee untuk beli dan jual saham dalam aplikasi Beyonds. Saya boleh tanya balik enggak? Pak Geral sudah transaksi di mana Pak? Karena biasanya pertanyaan seperti ini akan ditanyakan oleh investor. Oke, untuk fee transaksi dengan layanan full service
apabila Anda transaksi lewat BION, input sendiri itu beli 0,2%, jual 0,3%. Apabila Anda minta tolong ke broker, beli 0,25%, jual 0,35%. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada, seperti biasa, ada, mungkin Bapak juga sudah tahu, ada fasilitas T plus atau limit transaksi. Kemudian yang kedua, kita juga ada margin. Margin itu dengan plafon 200 juta. Kemudian dengan apabila nasabah transaksi dengan nominal tertentu, tentu saja ada fasilitas khusus yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti ya. Boleh hubungi saya ya Pak. Terima kasih Mbak. Baik, ini pertanyaan ada juga pertanyaan dari Pak Abraham Hasu dari Dinas PUPR, Bu. Apakah rekening tabungan sudah bisa beli saham? Mohon dijawab, Bu. Belum bisa. Kalau Bapak mau transaksi saham, Bapak harus punya rekening dana investor. Nah, rekening dana investor itu didapat apabila Bapak daftar ke salah satu sekuritas, misalkan di BNI Sekuritas. Jadi kalau BNI Sekuritas, rekening dana investornya itu di BNI. Seperti itu, Bapak. Jadi tidak bisa langsung dari rekening tabungannya ya, harus daftar dulu jadi nasabah dulu di BNI Sekuritas, baru kita proses seperti itu. Oke, Bu, saya mau bertanya yang terakhir kalinya. Oke, pertanyaannya Bu segini, beberapa hari ini kan IHSG cukup bergerak fluktuatif ya Bu, apalagi saat sebelum ada pengumuman RDG. Nah, baru kemarin kan ada pengumuman RDG yang ternyata suku bunga naik 25 basis poin, sehingga IHSG ditutup menguat ke 7.163. Nah, namun Bu, secara indeks global terjadi penurunan, baik itu Dow Jones, Standard & Poor, bahkan dia berefek ke indeks Jepang yang Nikkei, turun sebesar 1,19%. Nah, kita tahu bersama bahwa Amerika itu kan sedikit banyak, Bu, punya pengaruh ekonomi terhadap Indonesia. Jadi walaupun sebenarnya kemarin IHSG-nya tutup menguat, dibandingkan dengan 3 IHSG di global yang turun angkanya, apakah ini apakah bisa jadi kekhawatiran lah bagi kita ya, investor domestik, apalagi kan di dalam negeri pun ada sentimen bahwa Pertalite akan dinaikkan. Iya, terima kasih Bu. Jadi news yang beredar baik di Indonesia sendiri, di regional ataupun global itu memang ada pengaruhnya ke Indonesia. Kemudian itu yang satu. Dan kemudian apakah penurunan harga saham global kemarin ada pengaruh nantinya di indeks sesi ini? Itu bisa saja ada pengaruh, Mbak. Indonesia sendiri sebenarnya kemarin saat RDG dan kemudian ada laporan kenaikan BI rate belum begitu berdampak. Kenapa? Karena dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa sebenarnya ini juga akan mengantisipasi inflasi yang akan terjadi saat kenaikan Pertalite nanti. Gitu. Jadi itu agak-agak membahagiakan. Namun kita juga perlu aware dengan pergerakan yang sebenarnya terjadi di IHSG. IHSG ini walaupun kemarin mencatatkan kenaikan, namun sebenarnya dalam 1 minggu terakhir bentuknya sideways. Kalau kita lihat dalam chartnya, sideways itu berarti dia sementara belum ada keputusan dari investor sebenarnya market ini mau dibawa ke arah mana? Apakah mau turun setelah kenaikannya sejak tanggal 15 Juli hingga saat ini, ataukah
apakah dia akan lanjut naik atau akan berbalik turun dulu. Nah, kalau dari kami sendiri, kami sudah agak aware dengan pergerakan ini, karena kenaikan yang sudah lumayan banyak. Yang pertama, yang kedua, menghadapi bulan depan, September, Oktober, itu lebih banyak kita lihat sentimen negatif dibandingkan sentimen positif, baik dari dalam negeri maupun dari global, seperti itu Mbak. Jadi untuk saat ini sih kami masih melihat perkembangan dari komoditas seperti batu bara, minyak. Laporan kemarin minyak mentah naik, mengalami kenaikan, sehingga boleh kita lirik beberapa saham-saham yang berkaitan dengan kenaikan minyak ini. Kemudian dari sektor batu bara, berarti kalau kemarin batu bara mengalami kenaikan cukup signifikan, saat ini batu bara dicatatkan mengalami penurunan, sehingga kita perlu juga berhati-hati. Seperti itu, Mbak. Semoga cukup menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih Bu, sudah sangat jelas jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan sesi selanjutnya Bu, kepada Bapak Regi Johan Gobel sebagai analis advisory business case management kantor wilayah 11 BNI. Selamat datang Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, tanpa berlama-lama lagi Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang mungkin hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Yang terhormat, segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai serta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Utara yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini dalam Zoom meeting. Luar biasa, senang sekali rasanya kami BNI boleh diberikan kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Utara untuk dapat memberikan sedikit sharing tentang digitalisasi layanan perbankan, khususnya untuk mendukung terciptanya Smart City di Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya dengan Regi Gobel, yang merupakan analis advisory transaksi di BNI Kantor Wilayah Manado. Hadir juga bersama-sama dengan kami, pemimpin BNI Kantor Cabang Kota Mobagu, yang diwakili oleh Bapak Mas Dalila Hope. Kemudian hadir juga bersama-sama dengan kami, pemimpin kelompok Solusi Digital Kantor Wilayah 11, Bapak Depsi Sidangoli. Juga hadir bersama-sama dengan kami, pengelola cash management dan transaksi di Kantor Wilayah 11, BNI Kantor Wilayah 11, Bapak Nixon Kaunang. Ada juga saya lihat Pak Sadat Basalama selaku pemimpin kantor cabang pembantu di Boroko dan beserta dengan tim pemasaran di kantor cabang Kota Mobagu. Jadi kita hadir di sini memang full tim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memaparkan materi mengenai digitalisasi layanan perbankan, khususnya untuk mendukung terciptanya Smart City di Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Izin kalau boleh saya share screen. Ya, Bapak Ibu mohon info kalau sudah muncul untuk layar PowerPoint presentasi. Sudah Pak. Baik. Baik, kita mulai pada slide yang pertama mengenai latar belakang digitalisasi atau program Smart City di daerah-daerah. Baik, mengenai latar belakang. Jadi di sini sudah jelas bahwa ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Satgas P2DD untuk mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, transaksi, dan tata kelola serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan di daerah. Nah, pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
yang dikeluarkan dan berlaku pada 4 Maret 2021. Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang tertulis dalam pasal 2 Kepres tersebut. Nah, ini tentunya sejalan dengan visi dan misi pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, yaitu visi mewujudkan Bolaang Mongondo Utara yang berkelanjutan, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing. Kemudian dengan misi, 1, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. 2, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, good and clean government. 3, meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata. 4, memantapkan pemerataan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekilas tentang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Ini mungkin saya skip. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di sini BNI hadir untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Dari sisi pemerintah, dukungan BNI dapat menciptakan terjadinya good governance dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Yang kedua, layanan masyarakat yang terpadu dan bebas pungli. Dan yang ketiga, penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi cepat dan tepat. Kemudian, meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Itu dari sisi pemerintah kabupaten. Sedangkan dari sisi masyarakat, BNI turut membantu dalam penerimaan daerah, pengelolaan, dan penggunaan dana lebih menjadi transparan dan melibatkan kepercayaan masyarakat juga. Kemudian, di sisi masyarakat juga, pelayanan publik menjadi lebih adil, sederhana, cepat, mudah, terbuka, wajar, dan terjangkau. Kemudian yang ketiga, kemudian akses channel pembayaran kapan saja dan di mana saja. Nah, dari 3 hal itu, sehingga yang keempat, mendapatkan kepuasan karena meningkatnya mutu pelayanan dari pemerintah. Nah, kita lanjut di slide yang selanjutnya. Kita lihat dulu dari sisi program pemerintah. Jadi kalau kita lihat, mengidentifikasi sebenarnya apa saja sih yang mendukung terciptanya smart city di suatu daerah atau digitalisasi di suatu daerah. Yang pertama adalah program pemerintah itu sendiri. Nah, itu terdiri dari program literasi keuangan, program pemberdayaan desa, program UMKM mikro, dan lain-lain. Selanjutnya juga terciptanya smart government. Nah, apa itu smart government? Itu untuk membantu tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan lebih komunikatif. Nah, itu di dalamnya terdiri dari solusi digital tentang pembayaran pajak dan retribusi daerah. Ada juga cash management, kartu kredit pemerintah, dan mungkin ada SP2D online, sistemnya akan kita bangun, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada smart economy. Nah, smart economy ini adanya ekosistem, jadi ekosistem dalam masyarakat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Itu misalnya ada pasar, ada pertanian, ada perikanan, dan pariwisata. Kemudian selanjutnya ada smart society. Jadi smart society ini mengenai peningkatan kualitas pola hidup masyarakat. Nah, di situ ada dari kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan pendidikan, misalnya sekolah, pesantren, kampus, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah smart environment. Jadi di sini smart environment membantu keseimbangan antara pengelolaan lingkungan, antara infrastruktur dan sarana dan prasarana warga. Di sini di smart environment ini ada produk-produk seperti bank sampah, waste management, dan smart electric. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kami BNI mencoba melihat lebih dalam lagi mengenai apa saja ekosistem yang ada di dalam pemerintahan yang dapat kami bantu untuk menjadikan digital atau digitalisasi. Ini dia, di slide selanjutnya. Di ekosistem pemerintahan, menurut pengamatan kami, itu ada mulai dari penerimaan. Nah, penerimaan itu mulai dari pajak daerah, pemerintah kabupaten kota. Pajak daerah itu apa saja?
terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak horeca, reklame, hiburan, kemudian ada PDAM, retribusi pasar, parkir, sampah, dan pendapatan lainnya. Kami di BNI memiliki produk digital yang dapat mendigitalkan penerimaan pendapatan daerah seperti IPBB, IPDAM, billing payment, dan e-collection. Kami juga memiliki produk, ada IPAD, kemudian IPDL, atau pajak horeca, rekaman liburan, tapping box, e-tax, dan VA collection. Nah, selanjutnya, selain pendapatan, tentu saja ada belanja atau pengeluaran. Nah, belanja daerah itu apa saja yang kami identifikasi adalah gaji pegawai, belanja barang dan jasa, belanja tidak terduga, dan belanja lainnya. Yang juga nanti akan terhubung lewat vendor yang nantinya akan kita bangunkan sistem yang namanya SPDOD Online. Nah, SPDOD Online ini adalah e-bendahara dan e-budgeting yang mendukung pembayaran bagi mitra via BNI Direct atau via API. Kemudian seperti itu. Nah, dari sisi ekosistem pemerintahan untuk pejabat dan pegawai Pemda. Nah, di sini kami mempunyai program-program seperti program pensiun, program payroll, corporate card, kredit konsumtif, dan BNI Simponi. Seperti itu. Kemudian dari sisi dinas dan satker, kami juga menyediakan layanan namanya BNI Direct untuk operasional dinas dan satker. Seperti itu. Yang kesemuanya itu akan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang nantinya akan memudahkan pemerintah maupun staf atau pegawai Pemda untuk memonitor penerimaan daerah yang terintegrasi melalui SINDA. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan sudah disinggung tentang BNI Direct. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu BNI Direct. Jadi BNI Direct ini adalah merupakan layanan transaksi dengan platform internet banking, khusus untuk nasabah korporasi atau dalam hal ini khusus untuk pemerintah daerah yang membutuhkan solusi cash management secara online dalam pengelolaan kas daerah. Seperti itu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang istilah CMS atau Cash Management System, ini adalah merupakan Cash Management System dengan nama produknya BNI Direct kalau dari sisi BNI. Kemudian kita lihat juga apa saja kemudahan yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah atau perusahaan apabila menggunakan layanan BNI Direct. Yang pertama, ini mudah diakses, kemudian mudah registrasi, kemudian mudah digunakan, beroperasi dalam 24 jam, 7 hari seminggu, kemudian sistem keamanan yang handal. Dari sisi teknis, kita mempunyai VeriSign Socket Secure Layer 128 bit, kemudian firewall dan hardware layer, sertifikasi, kemudian kita juga memprotect untuk user ID dan password, kemudian kita mempunyai level authority dan token untuk mengotorisasi transaksi. Seperti itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, menu-menu yang ada di dalam CMS, Cash Management System BNI Direct. Ini mulai ada dari BNI e-report, yang di dalamnya ada balance inquiry, transaction inquiry, mau cetak rekening koran juga bisa. Kemudian ada BNI Transfer Management, transfer ke sesama BNI, keluar BNI atau maupun ke international transfer. Kemudian di sini ada BNI Bulk Payment dan BNI Payroll. Ini merupakan sarana transaksi kalau misalnya ada satu kali transaksi yang kolektif yang akan digunakan. Kemudian ada juga kita Billing Payment atau Bill Payment, yang di dalamnya juga terintegrasi tentang pembayaran PLN, pembayaran listrik, pembayaran BPJS, pembayaran telepon, dan tagihan lainnya. Kemudian kami juga memiliki BNI e-tax payment. Jadi untuk pajak-pajak yang mungkin ada di setiap satker yang muncul dapat dibayarkan langsung melalui CMS BNI Direct ini sendiri. Kemudian kami juga mempunyai information management yang di dalamnya terdiri dari info-info rate dari BNI. Kemudian juga ini yang merupakan salah satu juga primadona kami di BNI tentang BNI Direct Cash Management, katanya BNI POPS. Jadi BNI POPS ini adalah merupakan layanan transaksi kalau SPBU sering order menggunakan ini, layanan BNI POPS untuk order Pertalite, solar, dan lain-lain. Seperti itu. Ini untuk slide selanjutnya kami melakukan benchmark dengan corporate cash management di bank lain. Ini dari BNI memiliki mobile platform, kemudian create billing dan pembayaran pajak MPN generasi ketiga, kemudian any format file bulk payment upload, transaksi clearing dan RTGS, kemudian bisa mengkustomisasi report per user.
Seperti itu. Next. Nah, ini adalah merupakan transaction flow dari Beni Direct. Perlu dipahami, jadi di Beni Direct itu ada maker, ada tiga tingkatan. Ada maker, ada approver, dan ada releaser. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa untuk proses keluarnya dana dari rekening Satker atau dari rekening pemerintah daerah, itu membutuhkan beberapa tingkatan persetujuan, seperti mulai dari staf, kabit, kabak, kaban, dan seterusnya. Untuk itu kami juga menyesuaikan sistem di cash management kami, cash management Beni Direct, di mana untuk proses keluarnya dana pada rekening Satker melalui Beni Direct memerlukan otorisasi bertingkat yang sesuai dengan kebutuhan Satker. Nah, ini kita coba lihat, kita mulai dari user maker atau inputter. Jadi di sini kami membagi user menjadi 3 tingkatan. Ya, untuk user maker ini adalah user yang berwenang untuk melakukan entry data. Jadi ini hanya user yang melakukan input transaksi di Beni Direct. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di yang lama yang manual kan pakai cek. Nah di sini ini kalau untuk user maker ini orang yang hanya tulis nominal, tanggal. Nah ini dia user maker. Kemudian selanjutnya ada user approver, user yang berwenang untuk melakukan approval atas transaksi yang sudah diinput oleh user maker. Nah di sini kalau kita lihat mungkin di beberapa tempat setelah staff membuat sebuah transaksi, misalnya dicek atau lain-lain, jadi ada bagian seperti manager atau supervisor yang akan memeriksa apakah yang sudah di-create oleh user maker itu sudah sesuai dengan apa yang akan dijalankan transaksinya. Jadi user maker ini sudah berwenang untuk melakukan approval. Nah di user approver ini belum akan menyebabkan pendebitan pada rekening. Jadi ini baru periksa dulu. Jadi setelah staff backing, manager atau supervisor periksa, kemudian selanjutnya akan diteruskan kepada user releaser. Nah, user releaser ini adalah user yang berwenang untuk melakukan release transaksi, di mana transaksi tersebut sudah diinput oleh maker dan dilakukan approval oleh user approver. Nah, di level user releaser ini, yang akan menyebabkan pendebitan pada rekening, sehingga nanti untuk dana yang keluar dari rekening Satker itu lewat tingkatan-tingkatan untuk otorisasinya, sehingga lebih aman. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Beni Direct sendiri, kami mempunyai juga aplikasi yang namanya Beni Direct versi mobile. Jadi untuk mengakses layanan Beni Direct ini, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menggunakan harus ada laptop atau komputer atau ya PC atau tablet, nggak perlu. Kami juga menyediakan layanan aplikasi berbasis Android dan iOS. Seperti itu. Jadi transaksi yang diinisiasi dari Beni Direct web browser dapat dipantau dan dapat dilihat di Beni Direct Mobile dan sebaliknya. Transaksi yang diinisiasi oleh Beni Direct Mobile dapat dipantau juga oleh Beni Direct versi browser. Jadi boleh lewat Firefox, Chrome, boleh juga lewat aplikasi nanti akan disediakan. Seperti itu. Oke, kita masuk pada kelebihan dari Beni Direct Mobile yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, dapat diakses melalui HP, Android, dan iOS. Kemudian tampilan sesuai dengan ukuran layar HP, karena kalau misalnya Bapak Ibu sekalian membuka Beni Direct lewat handphone namun menggunakan browser seperti Google Chrome atau Safari, itu kan tulisannya akan menjadi kecil-kecil. Nah, dengan menggunakan layanan Beni Direct, ini tampilannya akan dikustomisasi sesuai dengan ukuran layar HP. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak perlu membawa token, karena untuk mentorisasi transaksi itu memerlukan token. Sedangkan kalau untuk kelebihan dari Beni Direct Mobile sendiri tidak perlu membawa token, namun hanya berupa SMS OTP untuk kode otorisasi. Kemudian ada keamanan berlapis. Kemudian yang kelima, interoperable dengan Beni Direct Web. Kemudian kami juga menyediakan layanan update, auto update fitur Beni Direct Mobile, jadi tidak perlu diinstal ulang. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Nah ini, untuk mendukung program digitalisasi daerah, nah kami juga mempunyai produk yang namanya Beni Agen 46.
Jadi ini sekilas tentang BNI Agen 46. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa itu BNI Agen 46? Jadi BNI Agen 46 adalah mitra BNI yang menyediakan berbagai layanan jasa keuangan seperti transaksi perbankan, fitur pembelian dan pembayaran kepada masyarakat. Kemudian Agen 46 ini juga mendukung program pemerintah seperti Bansos, Cashless Society, dan Smart City. Kemudian meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat, dapat juga sebagai untuk tahapan selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai tambahan modal melalui KUR, kemudian kemudahan akses dan melayani transaksi perbankan. BNI Agen 46 juga memiliki produk Laku Pandai yang merupakan program resmi dari pemerintah dalam membantu masyarakat dalam hal keuangan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin di seputaran Kabupaten Bolang Mondow Utara, mungkin ada yang agen 46, agen BNI 46. Nah, itu merupakan perpanjangan tangan dari BNI, di mana kalau mungkin ada daerah-daerah yang mungkin belum dapat dijangkau oleh BNI menghadirkan agen 46, sehingga masyarakat terbantu dalam melaksanakan aktivitas transaksi perbankan. Misalnya ada anak yang kuliah di Manado, atau anak kuliah di Makassar, kan orang tua mau transfer dana untuk keperluan sehari-hari dari anak, mau ke bank agak jauh, dapat juga memanfaatkan fasilitas BNI Agen 46 ini. Jadi tinggal datang ke BNI Agen 46, mau bilang lakukan penyetoran, transfer dana, dan otomatis transaksi dapat dijalankan. Transaksi ini juga bersifat real time, jadi begitu selesai kirim, keluar bukti transaksi, dananya sudah bisa langsung digunakan oleh tujuan transfer. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa fitur di BNI Agen 46. Yang pertama, bisa melakukan pembukaan rekening, bisa melakukan store dan tarik tunai, kemudian juga ada KUR dan asuransi mikro. Kemudian dapat juga melakukan pembayaran-pembayaran. Misalnya Bapak Ibu sekalian melakukan pembayaran BPJS. Nah, di sini juga dapat dilakukan pembayaran BPJS, kemudian dapat juga melakukan pembelian pulsa, top up tap cash, dan top up link aja, kemudian pembayaran kartu kredit, TV berlangganan, PDAM, PLN, jasa tuban, dan lain-lain. Oke, itu sekilas untuk Agen 46. Kemudian kita masuk dalam model transaksi menggunakan QR Code, atau yang lebih disebut dengan QRIS. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah lihat kan di beberapa tempat, atau di beberapa rumah makan, atau di toko, sudah ada yang menggunakan QR Code sebagai media atau media pembayaran. Jadi model transaksi QRIS ini merupakan sebagai alternatif alat transaksi antara nasabah dan merchant. Merchant ini berarti antara pembeli dan penjual. Transaksi meliputi transaksi pembayaran atau purchasing, transfer, tarik, dan store tunai. Seperti itu. Next. Izin, nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Pak, saya mau tanya apakah screen-nya nggak pindah-pindah ini, Pak? Soalnya screen-nya ini di kita freeze, tidak berpindah. Freeze ya. Di layar apa sekarang kalau boleh tahu? Masih di layar kumpulan yang kayak agen BNI dan lain-lain. Oh, agen BNI, baik, siap. Oh iya, ini sudah. Ini sudah? Iya. Oke. Nah, makasih Pak. Iya, baik. Jadi mungkin kita ulang tadi dari ini bisa kelihatan layar di sini adalah jenis KRIS BNI dan ini model transaksi KRIS. Bisa Pak. Mohon info? Sudah bisa. Oke, baik. Jadi kita ulangi. Jadi ini adalah model transaksi menggunakan QR atau Quick Response Code, namanya KRIS atau QRIS. Jadi QR Code ini sebagai alternatif alat transaksi antara nasabah dan merchant. Jadi antara nasabah itu berarti pembeli dan merchant itu adalah penjual. Transaksi ini meliputi transaksi pembayaran, casing, transfer, tarik saldo, dan store tunai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memiliki rekening BNI, terus ada install atau menggunakan layanan mobile banking, di situ kan sudah ada yang di bagian tengah bawah ada layanan QRIS atau QR Code.
Nah, untuk pembayaran, kalau dulu kan misalnya Bapak Ibu sekalian harus mengeluarkan kartu debit atau kartu ATM, kemudian dilakukan swipe card di mesin edisi. Nah, dengan menggunakan model transaksi QRIS ini, jadi juga dapat memanfaatkan handphone Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi dengan melakukan scan terhadap QR code dari merchant atau penjual. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini, jenis QRIS BNI. Jadi jenis QRIS BNI itu ada 3. Yang pertama QRIS statis. Jadi di sini QRIS statis ini biasanya langsung dipajang di akrilik di depan kasir untuk seluruh UMKM yang punya toko offline hingga online. Jadi lebih memudahkan. Pembeli tinggal melakukan scan QR code dan melakukan transaksi pembayaran. Kemudian bukti transaksi pada merchant aplikasi. Kemudian dengan tatap muka atau bahkan tanpa tatap muka dapat melakukan transaksi pembayaran. Itu QRIS statis. Kemudian yang kedua QRIS dinamis. Jadi ini QRIS dinamis yang digunakan untuk UMKM yang sudah bankable. Jadi biasa berbank akan muncul QRIS pada mesin edisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian transaksi di beberapa toko, jadi orang pakai semacam mesin edisi, tapi mesin edisi itu bisa memunculkan QR code yang nantinya akan di-scan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian ada yang ketiga juga ada QRIS API. Jadi ini digunakan untuk merchant yang sudah memiliki aplikasi. Jadi kalau ada toko-toko yang sudah ada aplikasi sendiri dalam mengelola keuangan nasabah, kita juga dapat melakukan integrasi atau dapat melakukan integrasi QRIS dengan aplikasi dari sisi nasabah. Dan proses integrasi antara API dan merchant ini cukup mudah untuk kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah manfaat QRIS BNI bagi penjual atau bagi merchant. Yang pertama, kami untuk bekerja sama mudah, cukup mengisi formulir. Kemudian dari sisi penjual memperluas segmentasi konsumen. Kalau dulu kan mesti istilahnya COD, harus COD. Dengan adanya QRIS ini dapat menjadi alternatif pembayaran bagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi. Kemudian mengurangi transaksi dengan uang tunai. Jadi kan seperti Bapak Ibu sekalian tahu, kalau misalnya orang bawa uang tunai, biasanya kan uang itu lusuh atau mungkin ada lem-lem atau agak robek sedikit. Itu juga mengurangi transaksi seperti itu, risiko-risiko transaksi seperti itu. Kemudian juga meminimalisasi uang palsu dan pencurian. Kalau uang palsu, ya langsung ketahuan nanti, dan pencurian. Kalau misalnya Bapak Ibu bawa uang cash, dicuri, otomatis uangnya hilang. Sedangkan kalau misalnya menggunakan layanan mobile banking bersifat digitalisasi, kalau misalnya itu handphone dicuri atau passwordnya diketahui, dapat melakukan pelaporan dari sisi BNI untuk dilakukan pemblokiran. Kemudian, manfaat QRIS juga antara lain bagi merchant, transaksi terrekord dalam portal. Jadi ada rekapan transaksi yang nantinya akan diberikan kepada merchant. Kemudian kami juga menyediakan layanan handling komplain bagi nasabah. Dan selanjutnya merchant dapat lebih dipercaya karena omset terdetek dalam rekening koran. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian dari presentasi kami. Keempat materi mengenai digitalisasi layanan keuangan perbankan. Selanjutnya mungkin izin Bu Sakina, kalau ada video yang mungkin di-share oleh rekan-rekan dari tim cabang Kota Mobagu. Halo. Yang di awal tadi ya. Oh ya, di awal tadi sudah. Oke, baik, siap. Mungkin dapat diputarkan kembali. Bank Negara Indonesia bertekad untuk terus maju, bergerak membangun bangsa, dan berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. BNI
ikut serta dalam mewujudkan sebuah konsep kota impian masa depan, kota cerdas yang terintegrasi dengan teknologi, mengelola sumber daya secara efektif melalui digitalisasi transaksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. BNI sepenuhnya mendukung arahan pemerintah dalam mendorong penerapan program Smart City pada beberapa pemerintahan daerah di Indonesia. Penerapan Smart City pada sebuah kota atau kabupaten memberikan begitu banyak kemudahan dalam bertransaksi, transparansi pemerintahan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan jaringan cabang BNI yang luas, channel transaksi online yang beragam, Smart City telah sukses diaplikasikan di sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Smart City, BNI telah turut mewujudkan cashless society dalam meningkatkan pelayanan di daerah seperti digitalisasi dan transparansi proses transaksi keuangan pemerintah daerah, memberikan solusi untuk peningkatan penerimaan pajak asli daerah dengan sistem yang terintegrasi dan real-time online, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi retribusi, penyaluran anggaran, dan pelayanan pemerintah daerah. BNI menghadirkan solusi terbaik yang efektif dan efisien dalam membantu pengelolaan penyaluran anggaran daerah dengan BNI Direct SP2D Online. BNI juga membantu peningkatan pendapatan pajak asli daerah melalui solusi penerimaan pajak daerah serta solusi transaksi cashless lainnya. BNI terus berinovasi dan menyediakan solusi yang sejalan dengan dimensi-dimensi Smart City. Untuk Indonesia, kami selalu ada, dimanapun, kapanpun. BNI, melayani negeri, kebanggaan bangsa. Baik, demikian untuk video rangkuman dari pemaparan kami saat ini, dan saat ini kami kembalikan kepada moderator. Tidak ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Sungguh luar biasa sekali layanan BNI yang ditawarkan, memang sangat membantu dan memudahkan para nasabah maupun calon nasabah Pak. Oke, di sini Pak ada pertanyaan dari Muhammad Fajar Gumohung dari bagian Barjas. Pertanyaannya, bagaimana dengan ASN yang ingin mendapatkan KUR, dan bagaimana kemudahan untuk ASN untuk memiliki akun KRIS? Baik Pak, silakan dijawab. Baik, yang pertama untuk kemudahan ASN untuk mendapatkan KUR. Yang pertama itu mungkin dapat dibantu Bapak datang langsung ke outlet terdekat untuk meminta info dan bahkan sekalian dengan KRIS. Jadi di outlet tersebut dapat dibantu untuk tujuan dari Bapak Ibu sekalian, misalnya mau untuk mengajukan KUR atau untuk pendaftaran KRIS, dapat langsung menghubungi outlet terdekat, atau juga dapat menghubungi tim marketing dari BNI Cabang Kota Bagu, khususnya BNI KCP Boroko. Nah, itu saya lihat juga ada Pak Sadat hadir bersama-sama dengan kami. Nah, bisa juga dibantu oleh beliau untuk pemanfaatan fasilitas KUR dan KRIS, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Bagus Ramdhani. Oh, kenapa? Ya, boleh saya tambahkan terkait pertanyaan dari Pak Fajar yang menanyakan bagaimana dengan ASN yang mau mengajukan KUR. Jadi pada dasarnya itu untuk memang ASN, Permenko tahun 2022 itu memang untuk yang ASN itu belum bisa untuk pengajuan KUR, tetapi bisa menggunakan nama pasangan yang non-ASN. Jadi misalnya suaminya ASN, istrinya non-ASN, dan memiliki usaha, itu bisa mengajukan KUR dengan catatan pengajuannya adalah dilakukan oleh pasangannya yang non-ASN. Karena Permenko tahun 2022 yang mengatur tentang penyaluran KUR atau pemberian KUR, itu untuk ASN itu memang belum bisa, tetapi kami bisa melayani dengan pasangan yang non-ASN-nya. Jadi si A ASN tapi pasangannya non-ASN, jadi kami dari BNI itu bisa memberikan fasilitas KUR. Ya, dengan catatan sudah ada usaha yang berjalan kurang lebih 6 bulan.
Dan untuk pemberian kris atau permohonan ASN, siapapun bisa mengajukan untuk dapat kris hanya dengan KTP, buku tabungan, dan NPWP. Jadi banyak yang punya usaha online kan, atau punya usaha kecil-kecilan lah, jadi bisa menggunakan kris untuk transaksi QR code pembayarannya. Iya, mungkin itu saja tambahannya Ibu Sakinah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Fajar dapat langsung menghubungi BNI Kecap Boroko Kota Mobagu, dan jika memang ingin mendapatkan KUR bagi ASN, tidak disarankan ya Pak. Belum ada regulasi ya, tidak diperbolehkan kecuali mendaftarkan dengan nama pasangan yang non ASN. Baik. Ya, betul. Selanjutnya Pak Regi, ada pertanyaan dari Bapak Bagus Ramdhani dari Puskesmas Bulang Itang. Bagaimana cara membuat kris untuk tempat praktek atau usaha perorangan, Pak? Baik, silakan dijawab. Ya, baik. Jadi untuk pembuatan kris untuk tempat praktek ya, atau untuk perorangan. Mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Pak Sadat terkait cara penggunaan pembuatan kris untuk perorangan atau tempat praktek. Jadi cukup nanti mengisi formulir, kemudian dengan melampirkan KTP dan NPWP. Seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Sadat? Bu Sakinah, mungkin dengan saya dari kantor wilayah dengan DMC sedikit menambahkan terkait dengan kris. Jadi kris ini kan QR code yang dibuatkan untuk melayani. Jadi istilahnya sekarang satu QR code bisa digunakan oleh QR code yang lain. Artinya setiap transaksi saat ini, jika Bapak Ibu punya OVO, ya kan, atau punya apalah yang biasanya belanja online dan sebagainya, itu bisa di-scan di kris. Satu kris untuk semuanya. Nah, artinya kris ini sangat-sangat membantu di era sekarang ini dalam hal tidak lagi kita mengedarkan uang tunai, menghindar dari uang palsu dan sebagainya. Nah, siapa saja yang bisa? Ya, siapa saja sebenarnya bisa untuk kris, sepanjang yang penting paling utamanya dia punya rekening. Ya kan, dia punya rekening. Untuk rekening ini sebagai sarana ketika transaksinya akan masuk. Nah, yang kami sarankan kan misalnya di daerah-daerah ini ada semacam arisan, ya kan, atau ada kotak-kotak pembangunan, kotak amal, ya kan, di rumah-rumah ibadah dan sebagainya, itu bisa pakai kris, Bu. Daripada uang-uangnya itu kan dilusuk, diputar-putar, diolek-olek. Nah, kalau pakai kris kan semua punya handphone, dia sudah punya rekening atau punya mobile banking, ya kan, apalagi punyanya BNI lah, katakanlah mobile banking BNI. Kalau ASN kan rata-rata punya mobilenya Bank Sulut. Nah, tinggal kalau misalnya mau nyetor uang pembangunan atau uang apalah, ya itu tinggal kita scan di QR code itu. Nah, amannya semua transaksi ini akan terbaca. Yang menyetor juga bisa melihat, oh saya sudah menyetor. Yang tempat kita akan menyumbang atau sebagainya itu akan lihat dalam transaksinya melalui rekening tabungannya, atau kalau dia punya rekening mobile bankingnya, inline dengan mobile bankingnya, semua transaksinya akan kelihatan. Jadi semuanya sangat mempermudah. Kemudian QR code-nya bisa dikirim, bisa. Jadi di mana saja ketika dia lihat ada QR code, ayo, ya kan, saya mau nyumbang ini untuk misalnya ada panti asuhan di sana, ya kan, sepanjang panti asuhannya punya QR code juga. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan kita harus ke bank, ya kan, bawa uang, kita setor dan sebagainya. Misalnya menyetornya hanya 100.000 atau 50.000, jauh-jauh kan, pakai ojek. Nah, dengan adanya kris kita bisa gunakan di itu. Jadi kita bisa bertransaksi di mana saja. Nah, apalagi kalau misalnya ada KUR, punya usaha warung, orang tidak ada uang kembalian, ya ngapain jauh-jauh, bayar saja pakai kris. Katakanlah misalnya nilai pembayarannya 1.125 atau katakanlah misalnya
10.000, ada ekor-ekornya ya, katakanlah seperti itu. Nah, kadang-kadang kan punya warung, aduh mau cari uang untuk mengembalikan uangnya nggak ada. Nah, kalau pakai kris kan kita tinggal cantumkan berapa nominal yang mau akan dibayarkan atau mau ditransaksikan. Demikian Mbak Sakinah yang bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. Ya, baik Pak Demsi, izin ini juga ada pertanyaan tentang kris, mohon bantuan terkait kris, apakah langsung masuk di rekening atau kris apakah ada dana minimal? Ya, kris ini kan dana minimal itu sebenarnya di rekeningnya itu sendiri, ya kan? Itu untuk tabungannya. Tapi untuk transaksinya itu akan masuk pada H+1. Jadi kalau kita transaksi hari ini, besok harinya nanti akan terlihat di rekeningnya. Nah, kalau misalnya pingin juga ada yang bisa langsung. Kalau bisa langsung, kita bisa menggunakan kris yang ada di mobile banking BNI. Itu kalau Bapak Ibu punya mobile banking BNI, kita scan, hari itu masuk. Tapi memang perbedaannya untuk kiris-kiris dari bank yang lain ataupun kayak OVO dan sebagainya itu nggak bisa masuk. Itu hanya sesama BNI. Tetapi kalau kiris yang kita gunakan ini kan punya Bank Indonesia, ya kan, regulatornya ada. Itu H+1 baru dia akan masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, untuk pembuktiannya itu bisa langsung terlihat pada saat kita transaksi. Biasanya nasabah-nasabah akan lihat kalau formatnya itu kan kalau warna merah dia akan ke warna biru seperti itu. Macam-macam ya, sesuai dengan kris-kris yang ada juga di bank-bank yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak Regi, Pak Demsi juga sudah membantu menjawab pertanyaan dari Pak Abraham Hasu. Selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Regi. Nah Pak, dengan begitu banyak pilihan digitalisasi layanan perbankan yang ditawarkan Bank BNI, saya ingin bertanya proteksi seperti apa yang ditawarkan BNI sehingga nasabahnya istilahnya hidup tentram lah Pak. Apalagi kan baru-baru ini ada salah satu perbankan di Indonesia yang sempat menghebohkan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Bolmut, Pak. Seperti itu. Mohon dijawab, Pak. Proteksi seperti apa yang ditawarkan BNI di era digitalisasi sekarang? Karena kan ya soal keamanan data juga kan menjadi isu penting yang sampai sekarang juga belum seluruhnya dipecahkan gitu, Pak. Belum ada solusi yang sangat pasti gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini, Bu Sakinah. Jadi kalau untuk proteksi dari sisi BNI, jadi di setiap akun yang mendaftarkan layanan seperti mobile banking dan lain-lain, itu kami proteksi dengan sistem password. Jadi passwordnya berlapis, ada password login dan password transaksi. Seperti itu. Jadi kalau untuk keamanan nasabah dirasakan ini lebih komplit lah dalam bertransaksi. Semisalnya nasabah memang tidak pernah melakukan transaksi dan kemudian merasa ada rekening yang ada dana yang terpotong atau ada dana yang keluar, itu dapat segera bisa melaporkan kepada kami akan cek, kami akan tracking, dan kami sepenuhnya akan menjamin bahwa keamanan dana nasabah tersebut itu aman berada di BNI, seperti itu. Jadi misalnya yang sama juga seperti beberapa pengalaman di layanan perbankan kami, ada beberapa nasabah yang melakukan komplain di outlet, komplain terkait dana di rekening berkurang, Nah, di situ kita akan melakukan cek apakah memang dana tersebut berkurang sendiri dengan sendirinya atau memang terjadi atas human error. Jadi misalnya singkat cerita, jadi Bapak ini melakukan komplain ke BNI bahwa uangnya berkurang sejumlah nominal kira-kira 5 juta lah dari rekeningnya. Kemudian setelah coba dicek secara sistem, ternyata ada transaksi penarikan di mesin ATM. Nah, kami juga memproteksi nasabah dengan menampilkan CCTV yang ada di ATM. Ternyata yang melakukan penarikan dana di rekening tersebut adalah orang yang dikenali atau mungkin dapat dikategorikan sebagai keluarga. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin disebabkan oleh kelalaian nasabah. Apabila memang ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa ternyata rekeningnya berkurang by system, itu dapat melaporkan kepada kami dan kami akan menjamin
keberadaan, keamanan uang dari nasabah tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Dipersilakan Pak Demsi. Iya, mungkin tambahan ya, Bu, saya kira memang era sekarang ini digital, begitu banyak sekali ketika orang bertransaksi dengan digital, begitu banyak juga orang akan masuk mengganggu, ya kan, apalagi di medsos dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu kita sikapi bersama adalah bagaimana kita selalu mengetahui call center dulu, ya kan? Call center yang resmi seperti apa nih, ya? Kadang-kadang kita kewalahan di hal-hal seperti itu. Orang kemudian yang kedua, ketika orang menawarkan sesuatu di handphone kita, dipastikan kita kenal nggak, ya kan? Kita tahu nggak? Apa dengan kebenarannya? Nah, artinya nasabah juga harus pintar-pintar untuk mengecek ke bank-bank terdekat, termasuk juga di BNI. Nah, di BNI kan 150046 itu juga menjadi bagian, silakan untuk bisa bertanya di call center kami. Atau bertanya juga di bank-bank terdekat. Kalau di sini ada Pak Sadat, nah, tanyakan di Pak Sadat, benar nggak? Nah, kemudian ada juga penawaran-penawaran website, Bu. Ya, website yang mengarahkan kita untuk ikut ke situ. Nah, akhirnya kita masuk. Karena kan tawaran-tawaran ini kadang-kala sifatnya ada undian-undian, ada memberikan uang, ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat perlu kita jaga. Nah, kalau di BNI terkait dengan kerahasiaan kita adalah PIN, ya kan? Kalau PIN ini kan itu kalau mungkin Bapak Ibu kadang-kala kalau misalnya pemilik kartu debit atau katakanlah biasa kita sampaikan kartu ATM BNI, kemudian kita transaksi, kadang sedikit-dikit ganti PIN, ya, dikit-dikit ganti PIN. Sebenarnya ini adalah tujuannya untuk pengamanan. Karena kadang-kala kita asik dengan PIN kita, tanpa kita sadari kadang-kala PIN kita ini sudah terinfo misalnya ke saudara, ke teman, dan sebagainya. Nah, artinya di sini kita mengarahkan bahwa sering kita untuk melakukan penggantian PIN. Sama kalau kita kerja di kantoran, ada passwordnya, ya kan, ada sesuatu kan kadang-kala orang lebih melacak, misalnya kan kalau biasanya pribadi saya pakai tanggal lahir, ya kan, atau tanggal apalah yang mudah sebenarnya dideteksi. Artinya kalau tanggal lahir, kalau kita lihat teman di sampingnya lihat KTP, ini pasti kita akan coba KTP-nya. Nah, sebisanya namanya PIN dan sebagainya atau angka-angka rahasia itu benar-benar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian dipastikan juga OTP, ya, OTP itu bahasanya one time password. Nah, ini kadang-kadang muncul. Nah, kita tanpa sadari itu kita tunjukin atau kita kirim ke orang lain. Itu kan kalau penipuan biasanya tolong disampaikan OTP-nya. Nah, itu kita terlanjur sampaikan karena kita tergiur nih. Ya, sekali lagi kami ingatkan, namanya kalau bicara OTP itu sangat-sangat jangan disampaikan kepada orang lain. Termasuk orang bank pun tidak bisa mengetahui. Itu hanya ibu atau bapak sendiri yang mengetahui. Termasuk semuanya PIN dan sebagainya. Nah, kalau di kita di sini untuk menjaga Bapak Ibu dari sisi digital, kita juga memiliki atau diperkuat oleh divisi-divisi terkait. Kita punya security, kita punya operasional teknologi, kemudian kita punya solusi teknologi, dan kita punya divisi operasional juga. Nah, semua divisi ini akan membantu atau mengunci keamanan ketika kita memiliki transaksi digital yang ada di BNI. Demikian Bu, saya kira ini yang mungkin bisa membantu sehingga ada zona nyaman lah di BNI. Tapi yang pasti itu, jangan sampai password kita ini diketahui orang. Memang kadang-kadang kan kalau suami istri, istrinya kasih ke bapaknya. Tanpa sadari, ya kan, mungkin lagi tidur nih. ATM-nya lolos, saya ambil. Tapi tenang aja Bu, di semua ATM itu selalu ada CCTV-nya. Tinggal silakan datang ke kantor, sampaikan, ajukan permohonan dan sebagainya. Pasti di situ akan kelihatan dan pasti terselesaikan. Nah, yang paling membantu Bu, supaya Ibu juga aman di sini, yuk pakai mobile banking BNI. Semua transaksi ada di situ. Ketika Ibu bertransaksi hari ini, Ibu bisa pindah, lihat langsung mutasinya. Mutasi terakhir saya ini, oh benar, saya punya transaksi ini.
Silahkan Bu. Jadi semuanya kita bisa mainkan, termasuk sekarang kalau Ibu mau kirim uang keluar daripada repot-repot, ya kan? Kita punya namanya BI Fast, hanya 2.500 Bu biayanya. Enak loh, transaksinya real time juga. Ya, demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Demsi atas pencerahannya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari BKPP kepada Pak Demsi dan Ibu Susan. Nah, pertanyaan saya bacakan terlebih dahulu ya Pak, Ibu. Jadi, pertanyaan untuk Pak Demsi nih. Program apa yang boleh ditawarkan oleh BNI kepada PNS untuk peningkatan pendapatan, bisnis, dan jaminan hari tua di saat pensiun? Terus, kali ini ada pertanyaan kepada Ibu Susan, bagaimana peran saham sebagai improve pendapatan bagi ASN soal trik income dan resiko? Monggo, mungkin Pak Demsi dulu dijawab pertanyaannya, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Nah, intinya kalau namanya ASN kan kita sudah punya pensiun ya, rata-rata ya. Nah, ingin nggak mendapat pensiun lagi? Caranya mudah, kita punya namanya tabungan Simponi. Ya, di Simponi ini tabungan kita menyisikan untuk pensiun lagi. Jadi ibaratnya kita dapat 2 pensiun. Jadi kita nabung, tapi nanti kita akan dapatkan pada saat pilihan kita mau pensiun sesuai dengan usia ASN kah, atau kita mau pensiun lebih lama lagi atau lebih cepat. Nah, itu punya namanya tabungan pensiun. Nanti Pak Sadat tolong bikin sosialisasi dong Pak Sadat ya terkait tabungan pensiun. Nah, ini luar biasa Bu. Kemudian dia lebih bagus karena apa? Pilihan untuk pengembangannya itu ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Nanti ada beberapa pilihan, tinggal kita pilih. Apakah mau dikembangkan di saham kah? Ya kan Bu Susan ya? Apakah mau dikembangkan ke deposito kah? Nah, kalau biasanya kan kita pakai tabungan kan bunganya cuma begitu ya, kecil ya. Nah, tapi kalau Simponi itu dia akan lebih gede karena ada pilihan di situ. Bisa 3, bisa 1, bisa 2. Nah, tergantung daripada Bapak Ibu. Nanti teman-teman kami di BNI akan menjelaskan di Consumer Service, mereka akan menjelaskan seperti apa. Nah, siapa saja untuk bisa menjadi mengikuti program pensiun BNI Simponi ini. Siapa saja yang punya pendapatan bisa ikut, ya kan? Kalau mau ikutkan istrinya boleh juga, ya kan? Kalau mau ikutkan anaknya, yang penting sepanjang ada orang yang ingin menyetor, ya kan? Memberikan setoran kepada yang akan kita rencanakan pensiunnya. Jadi akhirnya teman-teman Bapak Ibu ASN itu punya 2 pensiun. Nah, lumayan kan Bu? Nah, yang kedua mungkin yang tadi, kalau Bapak Ibu pingin ada usaha tambahan, saya tawari nih. Kita punya namanya, tadi sudah Pak Regi jelaskan, ada namanya Agen 46. Wah, Agen 46 ini kan miniatur daripada BNI-nya sendiri. Nah, jadi semua transaksi itu bisa dilakukan di Agen 46. Nah, kenapa Ibu bisa dapat? Sebenarnya kalau kita ambil contoh, kalau Ibu Bapak tahu di daerah, apa namanya? Apa nih Pak Regi di daerah Tutuyan, di Boltim ya kalau nggak salah. Itu ada salah satu Bapak kita pengusaha itu rata-rata itu penghasilannya minimal 15 juta. Nah, kenapa 15 juta? Nah, dia pintar bertransaksi. Kalau bank itu kan transaksinya cuma dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, kalau libur juga, ya kan? Misalnya dalam Senin sampai Jumat ada 2 kali libur lagi. Nah, kalau bank kan. Nah, kalau jadi agen 46, dia itu 7 hari, Senin sampai Minggu, 24 jam. Ya, 7 hari 24 jam. Sepanjang si pemegang agen ini, ya kan, dia matanya belum ngantuk, ya kan, dia pikir masih ada orang bertransaksi, welcome. Nah, kenapa demikian? Ya, itu tadi, memanfaatkan waktu yang ada di bank yang terbatas, itu bisa jadi agen. Nah, caranya seperti apa? Bisa terima setoran, bisa transfer uang, juga bayar-bayar misalnya tagihan BPJS, tagihan Telkom, tagihan dari finance, itu ada. Jadi, semua fitur-fitur itu ada di situ. Nah, kalau jadi agen, apa yang mau didapat? Nah, itu ada namanya fee. Atas semua transaksinya ini ada fee untuk agen. Nah, luar biasa. Nah, ketika jadi agen,
Ada programnya dari BNI, ada untuk merangsang agennya lebih ini. Biasanya kalau yang di Boltim ini itu pernah mendapatkan hadiah umroh, pernah mendapatkan tambahan modal usaha. Nah, seperti itu. Jadi model agen ini sangat-sangat membantu. Nah, polanya seperti apa? Cukup dengan handphone, Bu. Handphone aja udah bisa jadi agen. Sepanjang kita bisa aplikasinya bisa kita download di situ. Nah, caranya bagaimana menjadi agen? Ya, kalau ada usaha lebih bagus. Kalau ada teman-teman atau misalnya rekan yang lebih bagus juga, nah cukup kita buka rekening juga. Nanti ada petugas kami, namanya AMA, ya, itu ada di cabang-cabang, di Boroko juga nanti. Pak Sadat tolong sampaikan ya, bisa kontak Pak Sadat nih, siapa yang ingin jadi agen. Nanti mereka akan melihat lokasinya, yang penting pasti ada lokasinya. Nah, kemudian ketika jadi, kami akan kasih markomnya, ini agen 46. Misalnya agen 46 Sakira, Ibu Sakira. Nah, dicantumin di situ. Ada nomor resminya loh. Jadi semua transaksi bisa dilakukan dan tadi yang saya sampaikan 24 jam 7 hari, Bu. Sepanjang Ibu siap. Nah, rata-rata biasanya agen kami yang ada di Boltim ini dia memanfaatkan jam sesudah bank itu tutup. Jadi itu dia pakai sampai malam hari. Nah, orang banyak sekali bertransaksi. Disitulah pendapatan dia bisa dapat. Demikian, Bu, saya kira dari kami. Baik, terima kasih. Bisa langsung Ibu Jacqueline. Saya tadi apa ya, Mbak? Pertanyaannya, Bu, bagaimana peran saham sebagai improve pendapatan bagi ASN soal trik income dan resiko? Ya, kalau lewat saham sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa memanfaatkan yang sama dari dividen, tapi kalau dividen itu agak lama ya, karena biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali, jadi mari kita naikkan ini jadi transaksi jual beli mungkin scalping atau harian atau mingguan, kita memanfaatkan naik turunnya dari pergerakan harga saham seperti itu. Kita bisa menyisihkan beberapa persen dari gaji kita untuk disetorkan ke rekening dana investor. Boleh di standby-kan di situ, tidak ada potongan setiap bulan. Nanti apabila ada saham yang menarik, kita tinggal beli. Seperti itu, Mbak. Selain itu, momen-momen yang ada itu biasanya kita share ke nasabah. Nasabah juga bisa memanfaatkan, misalkan seperti ini, dekat-dekat open ya, ada saham-saham yang menarik, itu bisa kita beli, itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mungkin seperti tadi, improve pendapatan yang ada, kita boleh gandakan lewat saham, tapi tentu saja jangan dipergunakan, memang harus kita alokasikan dana khusus untuk ke saham itu, karena meminimalisir resiko yang ada. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 100% dana dapur kita untuk transaksi di saham, kan itu tidak mungkin ya, karena ada resiko di situ. Meminimalisir resiko yang ada, itu yang pertama. Kita dari BNI Sekuritas Cabang Manado, kita biasa bikin pelatihan-pelatihan. Misalkan kita kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, kantor KP Sulutgo, kita bikin pelatihan, jadi upgrade ilmu ke nasabah-nasabah ataupun calon nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, transaksi saham itu adalah pembelajaran tanpa henti, begitu Mbak. Jadi kita terbiasa untuk upgrade ilmu, upgrade informasi terus setiap saat untuk menyeimbangkan dengan market yang ada. Itu untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada yang bisa terjadi di pasar, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Susan. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak untuk Pak Demsi. Ini Pak, ada pertanyaan dari Ramalia Purwati dari Puskesmas Boleni Olot. Apakah ada biaya transaksi saat penggunaan kris Pak? Kalau ada,
berapa biayanya, dan apakah ada minimal jumlah transaksi harian atau per bulannya? Baik, terima kasih Pak, silakan dijawab. Iya, oke. Untuk biayanya ini kan kita mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Nah, itu sebenarnya dia punya namanya MDR 0,7. Itu yang punya krisnya. Untuk orang yang bertransaksi enggak ya. Tapi kalau untuk mikro, ini sampai bulan Desember itu belum dikenakan. Untuk mikro, kita masih settingan 0, termasuk juga yang sosial. Itu sifatnya itu. Kalau di atas mikro, usaha mikro, itu sudah dikenakan 0,7. Nah, untuk transaksinya, berapa saja? Silakan. Seperti yang penting sepanjang dia bertransaksi nggak ada kendala sih Bu. Ya, karena kan untuk sarana untuk pembayaran. Seperti itu. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi bagi teman-teman peserta? Atau nanti bisa langsung menghubungi kontak personnya para narasumber ya mungkin ya. Boleh menghubungi langsung, iya silakan. Iya. Atau ada Pak Sadat di sini. Pak Sadat nomor teleponnya berapa Pak Sadat di Boroko? Iya, siapa tahu ada yang ingin ambil kur, ya kan? Bisa beli saham, belajar saham. Ada yang mau jadi agen 46. Jadi agen ya Pak. Iya, Pak Sadat sebutin aja nomor HP-nya. Nah. Boleh Pak, bisa ke handphone pribadi saya di 08 chat ya. Atau iya, saya siap. Baik Pak. Iya. Di chat ya, ya di chat di situ biar Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Pak Sadat siap nih. 1 kali 24 jam 7 hari Pak Sadat ya. Bisa juga sama dengan agen ya. Baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya Pak. Mungkin mereka malu ya. Lebih ingin kontak person saja Pak. Oke. Kita sudah ada di penghujung acara Pak. Di penghujung acara ini saya akan membacakan spotlight dari pemateri dari narasumber yang sudah dibagikan, informasi yang sudah dibagikan, yakni begitu banyak layanan digital yang ditawarkan oleh Bank BNI, memang sangat memudahkan dan sangat membantu bagi nasabah maupun calon nasabah. Baik itu ada BNI Direct, ada KRIS BNI maupun BNI Agen 46 yang pengen juga menambah pendapatan melalui menjadi agen ya Pak. Selanjutnya, mempertimbangkan inflasi yang terus meningkat, investasi merupakan salah satu pilihan yang tepat di era sekarang ini. Salah satunya memang ada instrumen saham. Karena kita tidak perlu memerlukan modal puluhan juta dalam melakukan investasi, tapi hanya bisa dengan 100 ribu saja sudah bisa. Dan tentu pengetahuan menjadi titik poin juga dalam hal investasi, karena bentuk investasi apapun pasti memiliki resiko dan pengetahuan dapat meminimalisirnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami dari mewakili pemerintah Kabupaten Bulawan Mongondo Utara sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sebagai narasumber, Pak Demsi, Pak Sadat juga sudah turut membantu memberikan pengetahuan dan pencerahan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk para peserta, link daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat. Silahkan diakses karena link daftar hadir hanya dibuka sebanyak 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Atas nama Kabupaten Bulawan Mongondo Utara, selamat apa ya? Aduh, udah tegang nih Pak, padahal udah mau tutup. Selamat beraktivitas ya Pak ya. Udah tegang, udah blank saya, astaga. Iya Pak, terima kasih ya atas sharing pengetahuan yang telah diberikan kepada kami. Saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salah ya Pak, Ibu. Semoga RD-nya bisa bertambah ya. Selalu ya. Iya. Iya, makasih. Baik, makasih. Terima kasih. Izin live.